Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada dua orang, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA. Ya, kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Setelah melewati pemeriksaan yang panjang dan menemukan bukti keterlibatannya, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Jumat 9 Januari 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yakut Khalil Qomas, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Kementerian Agama 2023 hingga 2024. Penetapan tersangka secara resmi ini setelah KPK menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik yang memuat Yakut sebagai tersangka pada awal bulan Januari ini. KPK mengungkapkan kepastian pasal yang digunakan adalah menyangkut kerugian negara, di mana berdasarkan laporan auditor BPK untuk perhitungan, telah terjadi kerugian negara akibat praktik korupsi kuota ibadah haji di Kementerian Agama pada tahun 2023 hingga 2024. Dalam proses pemeriksaan intensif, KPK sudah banyak memeriksa saksi, baik dari Kementerian Agama maupun Biro Perjalanan Haji dan Asosiasi. Selain mantan Menteri Agama Yakut, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latif, staf Yakut yakni Isfa Abidal Aziz, hingga pemilik agen perjalanan Maktur Travel Fuad Hasan Masyur dan Khalid Z. Abdullah Basalamah telah dikunci KPK. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga sudah menggeledah sejumlah tempat, seperti rumah kediaman Yakut di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kementerian Agama di Depok, hingga ruang Ditjen PHU Kementerian Agama. Banyak barang bukti diduga terkait perkara disita, seperti dokumen, barang bukti elektronik, hingga kendaraan roda 4 dan properti. Dengan resminya mantan Menteri Agama Yakut Khalil ditetapkan sebagai tersangka, kasus korupsi penentuan kuota haji akan semakin terang benderang. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas jadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Kementerian Agama tahun 2023-2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo Yakut Khalil Qomas jadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Secara gamblang, KPK menemukan bukti kuat keterlibatan Yakut dalam tindak pidana korupsi kuota haji. Jubir KPK juga menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik yang memuat Yakut sebagai tersangka pada awal bulan Januari ini. Sementara kepastian pasal yang digunakan adalah menyangkut kerugian negara. KPK saat ini tengah berkomunikasi intens dengan auditor BPK untuk perhitungan kerugian negara akibat aksi dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji periode 2023-2024. Ya, dua tersangka, yang pertama saudara YCQ selaku ex-menteri agama, yang kedua saudara IAA selaku staf sus dari Menteri Agama tersebut. Kalau swasta yang penyidik tentu mempertimbangkan peran-peran aktif yang dilakukan oleh tersangka saudara IAA dalam proses diskresi, kemudian juga bagaimana pendistribusian dari kuota haji tersebut, termasuk juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada dua orang, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA. Penetapan tersangka tentu berdasarkan kecukupan alat bukti. Nah, ini kan penyidikannya juga masih terus berprogres, dan dari kawan-kawan BPK juga full support terhadap penyidikan perkara ini. Jadi tentu ini juga menjadi sinergi yang positif antara KPK dan BPK. Sampai dengan saat ini sudah mencapai sekitar 100 miliar
Ya, ini masih akan terus bertambah. Oleh karena itu, KPK terus mengimbau kepada pihak-pihak PHK, Biro Travel ataupun asosiasi yang masih ragu-ragu, silakan bisa segera mengembalikan terkait dengan uang-uang yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Kita ke informasi lain, pemirsa, pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis tahun ini mencapai 82,9 juta orang. Kepala Bappenas berharap program MBG harus dipastikan berjalan baik dengan kualitas yang terjaga. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis tahun ini mencapai 82,9 juta orang. Pemerintah juga menargetkan perbaikan signifikan pada aspek keamanan pangan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Bappenas Rahmat Pambudi berharap program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo harus dipastikan berjalan baik dengan kualitas yang terjaga. Rantai pasok di mana gizi itu harus dicukupi dari bahan baku yang ada di sekitar wilayah SPPG dan wilayah dapur yang ada, dan dipastikan dimasak dengan baik dan juga dipastikan juga dikirim juga dengan baik, dan pada saat dimakan oleh anak-anak juga itu harus sampai pada makanan yang bergizi, makanan yang standar gizinya terjaga. Nah, ini Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga Desember 2025, program makan bergizi gratis telah menyerap anggaran sebesar Rp51,5 triliun. Realisasi tersebut setara 72,5% dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp71 triliun. Program MBG juga telah menyerap sebanyak 789.319 tenaga kerja. Dengan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi sebanyak 19.343 unit, tahun ini penerima MBG akan diperluas dengan dukungan dana Badan Gizi Nasional sebesar Rp268 triliun berdasarkan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen Desember 2025 di level 123,5. Meski mengalami pelemahan dari bulan sebelumnya, indeks keyakinan konsumen pada Desember 2025 masih di atas ambang batas optimisme. Survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan optimisme keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi nasional mulai melemah pada Desember 2025. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK yang turun dari bulan sebelumnya. Bank Indonesia mencatat IKK Desember 2025 berada di level 123,5 atau masih di atas ambang batas optimisme. Namun angka tersebut lebih rendah dibandingkan November 2025 yang mencapai 124,0. Namun demikian, Bank Indonesia memastikan keyakinan konsumen tetap kuat meski mengalami sedikit pelemahan. Kondisi tersebut masih ditopang oleh indeks kondisi ekonomi saat ini dan indeks ekspektasi konsumen yang berada pada zona optimistis. Pada Desember 2025, indeks kondisi ekonomi tercatat sebesar 111,4 dan indeks ekspektasi konsumen sebesar 135,6. Berdasarkan kelompok pengeluaran, keyakinan konsumen pada Desember 2025 meningkat pada kelompok pengeluaran 2,1 juta hingga 5 juta rupiah per bulan. Peningkatan tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran 4,1 juta hingga 5 juta dengan IKK mencapai 129,2. Sementara itu dari sisi usia, peningkatan keyakinan konsumen hanya terjadi pada kelompok usia 31 hingga 40 tahun dengan IKK sebesar 127,5. Kelompok usia lainnya tercatat mengalami stagnasi atau penurunan keyakinan. Secara spasial, indeks keyakinan konsumen meningkat di sebagian besar kota yang disurvei, terutama di Banten, Mataram, dan Ambon. Namun penurunan keyakinan konsumen terjadi di beberapa kota, terutama Medan dan Padang, yang dipengaruhi oleh dampak bencana di wilayah Sumatera. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.